Saya akan melisiknya eksklusif. Saya tidak berhenti di sini, saudara. Saya akan terus mencari siapakah sosok Aki Ditio itu. Apa motifnya untuk memberikan sumbangan? Kok nekat datang ke kantor polisi disaksikan oleh pemimpin daerah, tapi kemudian belakangan dilihat giro senilai 2 triliun rupiah, uangnya tidak mencapai 2 triliun rupiah, jauh di bawah itu. Berapa jumlahnya tentu hanya pihak bank yang tahu. Tapi saya ingin mengetahui siapa sosok dari mendiang Aki Ditio beserta keluarga besarnya. Saya sempat mewawancarai seorang pengusaha nasional yang juga mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Berikut ini. Aki ini dipanggil Pak Aki pada zaman itu adalah pengusaha tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an gitu. Itu kan generasinya kira-kira Pak Tongju gitu. Sehingga pada waktu itu dia pengusaha dan angkatannya Tongju itu terkenal sekali pada generasi saya. Tetapi kita terlalu banyak mengenal orang Tionghoa yang biasanya itu sangat sederhana, tidak dikenal, tetapi uangnya banyak. Itu saya biasa menemui itu. Dan sangat biasa pengusaha Tionghoa dari Palembang punya usaha di Singapura, mondar-mandir ke Singapura, punya tabungan di Singapura, itu sangat biasa. Sehingga saya yakini bahwa berdasarkan sumber saya yang sangat dekat dengan Herianti itu, bahwa memang beliau ini atau ayahanda Herianti ini punya usaha di Singapura, tapi kan Pak Aki ini kan sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Apakah perusahaan itu masih ada? Apakah perusahaan itu bisa diurus lagi, bisa diambil lagi? Itu kelihatannya Herianti juga punya problem di situ. Usaha apa Pak Dahlan di Singapura? Pasti investment, karena ada gedung, ada gedung-gedung, ada aset, begitu, pasti investment. Saudara, teka-teki siapakah Aki Ditio dan keluarganya? Saya mencoba untuk mewawancarai tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang juga gubernur Sumatera Selatan 2008 hingga 2018. 2 periode paripurna lengkap. Pak Alex Nurdin, sehat selalu Pak Alex. Alhamdulillah sehat. Kan tokoh masyarakat Sumatera Selatan, 2 periode jadi gubernur, kemudian sejak 2001 jadi bupati di Musi Banyu Asin. Pasti pernah dengar dong Pak, sosok warga Sumatera Selatan meskipun beberapa tahun di Aceh namanya Aki Ditio. Belum pernah dengar. Sama sekali belum pernah dengar. Saya lahir di Palembang. SD, SMP, SMA di Palembang. Kemudian perguruan tinggi keluar. Balik lagi ke Palembang, jadi pegawai negeri. Kemudian menjadi sekda, jadi bupati 2 kali, jadi gubernur 2 kali. Sekarang udah pensiun, jadi anggota DPR. Belum pernah dengar. Keluarganya pun nggak pernah dengar, Herianti atau anak-anaknya yang lain. Apalagi itu, Pak. Tapi Pak Alex sempat cari tahu siapa keluarga mendiang Aki Ditio dan anak-anaknya ini? Iya, saya tanya sama teman-teman di Palembang. Siapa yang ditanyakan Pak? Boleh sebutkan nggak Pak? Banyak Pak, teman-teman saya, baik yang teman-teman dari Tionghoa, teman-teman bisnis, teman-teman itu semuanya nggak ada yang kenal. Saya dihubungi oleh Pak Dahlan Iskan. Ya. Dia nanyakan juga, Pak Alex, kenal nggak? Saya bilang, nggak pernah kenal, nggak pernah dengar. Dia kaget Pak. Dia juga tanya sama teman-temannya, juga nggak ada yang tahu. Jadi misterius ini Pak. Kabarnya mendiang Aki Ditio, keluarganya juga sempat di Aceh juga, di Langsa, Aceh Timur. Sempat juga mungkin sempat jaringan Bapak di sana, teman Bapak di sana, sahabat dan lain sebagainya. Enggak juga Pak. Dari awal saya sudah ragu sih. Oh, Bapak ragu? Enggak juga. 2T itu sangat besar. Mestinya itu dipastikan cair dulu, baru kita buat pernyataannya, terima kasih dan sebagainya. 2T itu banyak Pak, besar Pak. APBD Sumatera Selatan aja cuman berapa? APBD Sumsel waktu Bapak berapa T itu Pak? Kurang lebih 10T. Katanya punya bisnis di Singapura, lalu kemudian bisnisnya itu nggak pernah nyebrang ke Indonesia, jadi perputarannya hanya di Singapura. Mungkin aja nggak tercatat di PPATK karena uangnya mutarnya hanya di Singapura saja. Mungkin saja banyak yang punya usaha di Singapura yang ini. Tapi setidak-tidaknya saling tahu itu. Para pengusaha itu pasti saling kenal. Dan pasti. Ini nggak ada yang kenal sama sekali. Ya, ini jadi misterius gelap kayak gitu. Pak, saya ingin tanya pengalaman Pak Alex.
Pak Alex tentu kan lama jadi birokrat, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, sekda. Pasti kan pernah jadi fasilitator untuk penerimaan bantuan. Harusnya seperti apa yang dilakukan sih, Pak? Kalau bantuan uang tunai, Ya. itu harus masuk ke APBD kita. Dan nanti itu prosedurnya itu sesuai dengan administrasi APBD. Nah, kalau untuk diberikan kepada apa namanya pribadi, itu harus dilaporkan. Kalau tidak, itu gratifikasi. Oke. Kalau diberikan dalam bentuk barang, itu harus ada berita acaranya, tanda terima, dan ini digunakan untuk apa. Kemudian kalau uang 2T ini sebesar ini, pertanyaan pertama, uang itu uang dari mana? Uang apa? Hasil dari apa? Ya kan? Kalau dari uang itu yang tidak benar, ya nggak boleh dong diterima. Begitu Pak pengalaman saya. Uang tunai liquid, satu itu harus masuk ke dalam kas daerah APBD. Prosesnya tentu panjang itu Pak ya. Pasti panjang. Pasti panjang. Dan itu nggak bisa bicara seminggu 2 minggu tuh Pak. Betul. Ya, kalau misalnya masuknya sudah di ujung tahun, itu kan direncanakan untuk tahun depan. Nah, yang paling paling aman, ya, biar saja uang itu ada di yang bersangkutan, yang menyumbang. Nah, kemudian kita, pemerintah provinsi ataupun kepolisian mengajukan, nah ini untuk ini, biar dia yang beli, kita bagikan. Nah, itu aman, Pak. Baik, itu yang paling aman begitu. Baik, terima kasih. Gubernur Sumatera Selatan 2008-2018, 2 periode, dan juga Bupati Musi Banyu Asin sejak 2001, yang juga tokoh Sumatera Selatan, tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Pak Alex Nurdin, sekarang anggota DPR ya. Fraksi Partai Golkar Komisi 7. Sehat selalu Pak Alex, sehat untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saudara, saya coba untuk memvisualisasikan seberapa banyak uang 2 triliun rupiah. Saya akan melisiknya eksklusif